Om Swastiastu. Oke, selamat pagi anak-anakku kelas 11. Nah, kita akan kembali melanjutkan materi ya minggu kemarin. Nah, sebelum kita lanjut ke materi minggu kemarin, satu hal yang saya sampaikan, ada beberapa siswa yang masih belum mengumpulkan tugas pertama. Nanti akan saya share semua ya. Berkala akan saya share bagi yang belum mengumpulkan tugas pertama. Selanjutnya yang saya ingin sampaikan adalah saya ucapkan Dirgahayu kemerdekaan atau selamat ulang tahun untuk negara kita Indonesia yang ke-76. Oke, semoga kita berharap semua apapun yang kita hadapi, bangsa kita hadapi sekarang seperti pandemi COVID-19 bisa selesai segera dan bisa kita menikmati yang namanya kemerdekaan. Kemudian selanjutnya saya ucapkan bagi insan Gerakan Pramuka Praja Muda Karana selamat hari jadi yang ke-60. Nah, semoga kita sebagai generasi muda yang berjiwa pramuka bisa terus berkarya demi kemajuan bangsa dan negara. Oke? Nah, anakku, kita akan lanjutkan materi minggu yang kemarin. Kita sudah belajar tentang makna hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dan hubungan dari hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Terus sekarang saya akan tambahkan beberapa materi berbeda dengan tahun pelajaran 2019-2020. Saya merasa sedikit kurang lengkap ya. Sekarang saya lengkapi semua. Saya akan tambahkan beberapa materi yang perlu kalian ketahui atau kalian pahami. Yang pertama, ini jangan lupa tentang sejarah perjuangan HAM. Bapak bangsa kita, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, jas merah, jangan pernah lupakan sejarah gitu ya. Sedikit ingin saya sampaikan tentang sejarah. Sejarah ya, banyak sekarang di era teknologi apalagi untuk mengakses semua. Kalian mungkin punya HP, kalian senang menonton film, hati-hati juga, terutama film-film laga, film-film perang yang istilah menceritakan tentang zaman perang dulu, perang dunia kedua, kemudian penjajahan. Itu hati-hati kalian belajar. Nah, itu jangan sampai film itu membalikkan knowledge kita, pemikiran kita bahwa film itu yang benar gitu. Saya ingin sampaikan yang pertama, ada film baru itu yang bernama The Host itu. Kalian jangan lupakan sejarah. The Host itu yang menceritakan tentang kejadian 10 November perang Surabaya itu. Kalian harus tahu tentang sejarah kita gitu. Jangan sampai itu yang kalian jadikan pedoman, itu yang benar film itu gitu. Ya, makanya itu penting untuk memahami yang namanya sejarah. Dalam film itu jelas diceritakan bahwa yang pemberontak justru kita, Indonesia, bukan dia gitu. Sebenarnya kan dia yang merugikan kita selama 350 tahun gitu. Tapi yang saya pikirkan, kenapa pemerintah itu diam dengan hal-hal seperti itu. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus tahu sejarah bahwa itu tidak benar gitu. Yang benar itu adalah kita berjuang demi bangsa dan negara, demi kemerdekaan kita untuk terbebas dari yang namanya pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penjajahan, itu pelanggaran berat tentang hak asasi manusia. Nah, makanya sekarang saya penting sekali selipkan terkait dengan sejarah perjuangan hak asasi manusia. Yang pertama, itu tentang Magna Carta. Nah, ini yang kita umum kenal di dunia. Nanti saya akan buatkan video lagi tentang bagaimana perjuangan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Saya tidak berikan untuk perjuangan asasi manusia di Indonesia, karena saya berharap kalian bisa menemukan itu nanti di
pelajaran sejarah, karena itu terkait dengan perjuangan kita, bangsa kita untuk mencapai kemerdekaan. Itu termasuk juga perjuangan hak asasi manusia khusus untuk kita. Kalian pelajari itu nanti di sejarah dengan guru sejarahnya ya. Nah, yang pertama tentang makna kata. Orang luar, ya, walaupun mereka adalah pelaku dari penjajahan, mereka sudah ada beberapa kelompok yang sadar, gitu, anak-anak tuh, yang sadar dan bahwa pemerintahan mereka, pengraja mereka, ada pemimpin mereka itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia, gitu. Ada, termasuk perjuangan bangsa kita ya, muncul tokoh seperti Deus Dekker, seperti itu sudah ada beberapa tokoh dari istilahnya dari asalnya dari negara yang penjajah, sadar bahwa negaranya melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sama seperti ini makna kata Inggris perkenalan gini ya, dengan teori kekuasaannya, tentang teori raja itu ya, yang menganggap pemimpin itu tinggi, pemimpin itu Tuhan itu misalkan, telah mengeluarkan, menyadari bahwa perlu adanya istilahnya penegakan, perlu ditegakkannya tentang hak asasi manusia. Di sinilah sebagai tonggak awal makna kata ini, piagam makna kata ini sebagai tonggak awal munculnya perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Tonggak awal ini paling pertama. Berawal dari perselisihan Paus Raja John. Paus dengan Raja John dan baronnya ya. Raja John inilah atau sering dikenal dengan Raja Lockhart ya, yang melakukan banyak pelanggaran. Baron itu artinya kalau di bahasa Inggris itu adalah budak, nah itu ya. Kemudian dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya HAM. Betul. Tuntutan keinginan raja harus dibatasi. Nah, ini pemimpin harus dibatasi. Sama seperti kita, pemimpin itu harus dibatasi dengan undang-undang. Presiden tidak boleh menduduki jabatan lebih dari 2 periode 10 tahun. Itu sudah ada undang-undang dasarnya. Itu ada di dalam konstitusi negara kita. Itu ya anak-anakku ya. Kemudian mari kita lanjutkan. Nah, saya akan sampaikan 3 nanti tugas, saya akan berikan tugas untuk dokumen-dokumen perjuangan asasi manusia yang lain. Kalian yang mencarinya ya di sumber yang lain. Kemudian yang tadi adalah Declaration of Independence Amerika. Ini awal dari perjuangan Amerika Serikat, United States of America ini untuk mencapai kemerdekaannya. Nah, kalian jangan salah, di balik kemajuan Amerika Serikat sekarang, dulu sebenarnya dia dijajah ya, adalah bekas jajahan Prancis dulu. Nah, karena sadar jadi silahkan ini. Apakah sebenarnya isi Declaration of Independence? Bahwa semua manusia diciptakan sama, dikaruniai oleh Tuhan, dikaruniai Tuhan, hak-hak yang tidak bisa dicabut, hak hidup, hak mengejar kebebasan, dan hak mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian Amerika Serikat juga dianggap sebagai negara pertama. Ini negara pertama yang mencantumkan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Semua sudah istilahnya negara-negara dunia sudah mencantumkan semua hak asasi manusia dalam konstitusinya, termasuk negara kita. Ada di pasal 27 ayat 1, 2, 3, ada pasal 28, pasal 30 gitu. Ada di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, anak-anakku. Kemudian nah ini yang paling penting, ini adalah piagam PBB, Universal Declaration of Human Rights. Itu tahun 1948. Nah, saya jelaskan. Yang pertama, pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Kemudian, menyerukan semua anggota PBB dan bangsa-bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak manusia dalam konstitusi bangsanya. Ya, karena arahan ini artinya semua bangsa di dunia itu wajib mengakui hak asasi manusia dan harus dicantumkan dalam konstitusi bangsanya, termasuk bangsa kita Indonesia sudah mencantumkan itu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke anak-anakku, sampai di sana itu sejarah ya, jangan pernah melupakan yang namanya sejarah.
agar kita tidak dibodoh-bodohi lagi gitu ya, sejarah ya. Kemudian selanjutnya tentang pembagian hak asasi manusia. Ini sedikit saja, ini sifatnya sedikit hafalan ya. Yang pertama kita injak yang pertama tentang hak asasi pribadi atau personal right. Nah, tentang personal right ya. Itu asasi pribadi itu terdiri dari banyak, itu ada hak menyatakan pendapat, hak untuk memeluk agama, kemudian ada juga hak untuk bergerak dan sebagainya. Semua hak yang menyangkut personal kita. Ya, tetap prinsipnya anakku untuk asasi manusia itu bebas, tapi diikuti oleh aturan yang mengikat kita. Yang pertama itu adalah hak asasi, yang kedua adalah hak asasi ekonomi. Bebas kita untuk bekerja. Yang penting halal, jelas gitu ya. Jangan sampai kalau bebas untuk bekerja, terus untuk menafkahi kita secara ekonomi, jangan mencuri. Tidak boleh juga. Kemudian ada hak asasi politik gitu. Semua orang berhak kedudukannya dalam politik, berhak mendapat perlakuan sama, berhak juga untuk istilahnya mencalonkan diri sebagai pejabat negara, boleh. Itu asasi politik. Kemudian ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama ada dalam hukum dan pemerintah, legal of like equality. Artinya apakah ini sudah dilakukan? Mudah-mudahan sudah. Kalian sendiri yang menganalisis atau kita analisis nanti di dalam materi atau materi sistem hukum Indonesia, apakah sudah di dalam kita ini? Apakah korupsi itu sudah, koruptor itu sudah mendapat perlakuan sama dengan pelaku tindak pidana pencurian, misalkan pencurian, apalagi pencurian ayam gitu ya, apakah sudah perlakuannya sama? Gitu. Ya, yang jelas secara pribadi kita wajib mendapat kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintah. Kemudian hak sosial dan kebudayaan. Nah, kemudian yang selanjutnya hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perundang-undangan. Bagaimana dalam peradilan, istilahnya dalam pengadilan kita dapat perlakuan yang sama dengan pelaku-pelaku kejahatan yang lain, misalkan seorang itu mendapat perlakuan yang sama ya. Nah, selanjutnya saya ambil dua saja ya pembagiannya anak-anakku. Yang pertama hak John Locke, Aristoteles dan Montesquieu. Kemudian ada sebenarnya sini J.J. Resui. Kemudian bahwa hak asasi manusia itu dibagi menjadi hak kemerdekaan atas diri sendiri, hak kemerdekaan beragama, hak kemerdekaan berkumpul, hak menyatakan kebebasan warga negara dan pemenjaraan sewenang-wenang, dan hak kemerdekaan pikiran dan pers. Nah, ini. Nah, saya percepat ya anak-anakku karena kita daring. Silahkan. Ini tugas kedua kalian, saya tidak akan sampaikan di Google Classroom, biar kalian setidaknya bisa mendengarkan apa yang saya bicarakan pada pertemuan hari ini. Ya, yang pertama ada beberapa dokumen perjuangan hak asasi manusia. Yang pertama hukum Hammurabi, Declaration Destroyed the Home at the Citoyen dari Prancis. Ada Bill of Rights, Petition of Right, dan Right of Determination. Silahkan itu dicari sumbernya, boleh di Google atau di mana. Isi keterangannya gimana? Isi dari hukum Hammurabi, Declaration Destroyed the Home at the Citoyen, dan yang selanjutnya itu diisi. Nah, boleh kalian tugasnya dibuatkan secara tabel seperti ini ya. Boleh juga tanpa tabel, misalkan hukum Hammurabi isinya apa, kemudian yang kedua isinya apa gitu. Boleh. Oke, itu yang bisa saya sampaikan anak-anakku. Mudah-mudahan ini bisa melengkapi
bisa menjadi petunjuk kalian untuk memahami materi yang mungkin sudah kalian baca di buku. Kemudian untuk yang lain, misalkan siswa SMA SMK yang mendengarkan saya di sini, mudah-mudahan ini dapat menjadikan kesimpulan, mempermudah pemahaman kalian terkait dengan sejarah dan pembagian hak asasi manusia. Oke, demikian anak-anakku, saya tutup pertemuan kita hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.